Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sarzal Pahlawi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan komentar politikus PAN terkait dengan hasil survei SMRC yang menyatakan elektabilitas Partai Amanat Nasional itu berada di bawah 4%. Saya kutip dari kompas.com dengan judul Suara anjlok di survei SMRC PAN. Jika hasilnya akurat dan valid, mestinya tak lolos parlemen sejak 2004. Jakarta, kompas.com. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi mempertanyakan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang menyebut rendahnya elektabilitas PAN dipilih publik. Pasalnya, hasil survei SMRC selalu berbeda signifikan dengan hasil pemilu di mana PAN selalu lolos parlemen. Artinya, suara PAN berada di atas parliamentary threshold atau 4%. Dalam survei SMRC terkini, posisi elektabilitas PAN justru berada di paling bawah di antara partai politik lainnya, yaitu 1,9%. Jika hasil dari lembaga survei itu akurat dan valid, maka sejak pemilu 2004, PAN seharusnya tidak lolos parliamentary threshold. PAN tak dapat kursi DPR RI, kata Yoga saat dihubungi kompas.com Selasa 20 Desember 2022. Tetapi hasil surveinya selalu tidak terbukti. Sampai pemilu 2019, PAN masih memperoleh kursi DPR RI lanjutnya. Ia kemudian mengungkapkan data resmi di Komisi Pemilihan Umum terkait perolehan suara PAN di setiap periode pemilu. Pertama, di pemilu 2004, PAN memperoleh suara nasional sebesar 6,44%. Dilanjutkan pada pemilu 2009 sebesar 6,01%. Pemilu 2014 7,59%. Dan pemilu 2019 6,84%. Jadi, ada perbedaan hasil super signifikan antara prediksi melalui hasil survei oleh SMRC itu dengan hasil resmi yang ditetapkan oleh KPU nilai Yoga. Untuk itu, dia kembali mengajak semua pihak bertanya akan adanya perbedaan hasil tersebut. Aneh enggak sih, mengapa sekelas SMRC, juga LSI dan indikator selalu salah secara konsisten dalam meneliti tentang PAN? Tanya Yoga. Lanjut Yoga, hasil survei yang berbeda itu justru akan menimbulkan pertanyaan kembali pada publik. Padahal, pertanyaan itu dinilai akan menyangkut kredibilitas sebuah lembaga survei. Apakah lembaga survei itu tidak kredibel, tidak berlandaskan pada kaidah ilmiah, sentimen pada PAN, atau karena faktor lain? Tentu akan banyak pertanyaan masyarakat dari tidak akuratnya hasil survei mereka sejak 2004 sampai sekarang, ujar Yoga. Lebih lanjut, Yoga mengaku bahwa PAN pernah menanyakan langsung ke SMRC terhadap hasil survei yang cenderung berbeda dengan hasil pemilu. Namun jawaban yang diberikan lembaga survei itu dinilai malah kembali menimbulkan pertanyaan. Mereka, tukang survei, menjawab, karena yang berperan penting adalah pergerakan para caleg PAN di dapil masing-masing sehingga hasil pemilu berbeda dengan hasil survei kami, kata Yoga. Lalu para caleg dari partai politik lain saat kampanye pemilu apakah tidur? Kan calegnya sama-sama bergerak berkompetisi mencari suara di dapil, sambungnya. Kendati demikian, mengaku tetap menerima hasil survei tersebut sebagai masukan untuk kedepannya. Yoga tak memungkiri bahwa hasil survei menjadi cermin evaluasi bagi PAN. Akan tetapi, PAN diakuinya tetap secara rutin melakukan survei internal yang dilakukan oleh lembaga survei independen. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui elektabilitas, prioritas program, dan variabel lain yang dibutuhkan. Dan hasil survei internal tersebut memang berbeda dengan rilis yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei sejak tahun 2004 sampai sekarang, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, elektabilitas Partai Nasdem, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan anjlok di bawah 4%, berdasarkan survei yang dilakukan SMRC pada 3-11 Desember lalu. Direktur Riset SMRC Denny Irvani memaparkan perolehan suara Nasdem 3,2%, P3 2,9%, sementara PAN 1,9%.
Diketahui ketiganya lolos ke DPR pada pemilu 2019 lalu. Namun elektabilitas ketiganya kini berada di bawah Perindo yang notabene partai non-parlemen. Perindo 4,6%, Nasdem 3,2%, P3 2,9%, PAN 1,9%, dan partai-partai lain elektabilitas di bawah 1%. Ini saya kira menarik ya, ujar Denny seperti dilihat di akun YouTube SMRC Senin 19 Desember 2022. Ya. Saya pikir saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh politikus salah satu politikus PAN ini, bahwa kita tidak boleh berpatokan 100% kepada hasil dari survei, mengingat terkadang apa yang disampaikan oleh lembaga survei itu berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan, seperti yang dikomentari oleh salah seorang politikus PAN pada saat ini, yaitu Viva Yoga Mauladi, yang mengomentari tentang perbedaan hasil survei SMRC terhadap hasil pemilu PAN selama dari kurun waktu 2004, 2009, 2014 sampai 2019. Pada saat itu banyak dari lembaga survei memperkirakan PAN tidak akan lolos ke parlemen. Akan tapi pada kenyataannya sejak dari 4 pemilu yang diikuti oleh PAN, semuanya selalu lolos di parlemen. Maka dari itu wajar apabila publik mempertanyakan kredibilitas dari lembaga survei. Ada apa di balik semua itu? Akan tapi dalam hal ini politikus PAN berterima kasih kepada tukang survei atau lembaga survei yang akan menjadikan hasil survei ini sebagai evaluasi ke depannya, dan tentunya PAN berharap apa yang disampaikan oleh hasil survei dari SMRC ini akan kembali bertolak belakang pada pemilu 2024 yang akan datang. Jangan-jangan suara yang akan diperoleh itu lebih banyak daripada hasil survei yang disampaikan pada saat ini. Maka dari itu PAN akan menjadikan ini sebagai bahan evaluasi ke depannya, sehingga menolak untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh SMRC ini salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.